Di tengah hamparan pasir Sahara yang gersang dan membara, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dua dunia, Afrika dan Eropa. Namanya, Yusuf ibnu Tashfin. Di bawah langit Maghribi, masa kecil seorang penakluk besar mulai ditulis oleh takdir. Yusuf ibnu Tashfin lahir sekitar tahun 1009 Masehi, di wilayah Maghrib, Afrika Utara. Ia berasal dari suku Lamtuna, salah satu cabang dari kelompok etnis Sanhaja, suku Berber nomaden yang tangguh. Keluarganya berasal dari garis bangsawan lokal, dengan hubungan erat terhadap gerakan religius dan politik yang mulai menggeliat di gurun, gerakan Murabitun. Nama Ibnu Tashfin menandakan ia adalah anak dari Tashfin, seorang kepala suku yang memiliki kekuasaan lokal namun hidup dalam ketidakpastian antara perang suku, ancaman dinasti, dan perdagangan gurun yang keras. Abad ke-11 adalah zaman perubahan di Afrika Utara. Dinasti-dinasti Islam lokal mulai melemah. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang reformis agama bernama Abdullah ibnu Yasin. Ia membawa semangat pembaruan Islam yang ketat, fondasi gerakan Murabitun yang kelak akan menjadi kekuatan besar. Yusuf, sejak muda, tumbuh dalam suasana keagamaan yang ketat namun penuh semangat jihad. Ia mulai dikenal sebagai pemuda cerdas, kuat, dan disiplin dalam agama. Karakter yang kelak membuatnya dipercaya memimpin pasukan Murabitun. Sekitar usia remaja, Yusuf dibawa untuk bertemu Abdullah ibnu Yasin. Sang ulama melihat potensi besar dalam dirinya. Di bawah bimbingan Abdullah, Yusuf dilatih tidak hanya dalam strategi perang, tapi juga dalam disiplin spiritual. Kebangkitan Yusuf ibnu Tashfin sebagai pemimpin militer dimulai di usia mudanya. Ia tidak sekadar menjadi panglima. Ia mulai menjadi lambang harapan akan persatuan dan kekuatan Islam di wilayah Maghrib. Masa kecilnya telah membentuk Yusuf menjadi lebih dari sekadar prajurit. Ia tumbuh sebagai simbol perubahan di Afrika Utara. Berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Yusuf mengambil alih kekuasaan Murabitun dan mulai membangun sebuah kekhalifahan. Yusuf ibnu Tashfin, anak gurun, kini tengah menapaki jalan sejarah. Jalan menuju tahta, perang, dan kejayaan. Di tengah debu yang diterbangkan angin Sahara, Yusuf ibn Tashfin melangkah maju. Setelah bertahun-tahun menjadi prajurit, kini saatnya ia menggenggam takdir, menjadi pemimpin, bukan hanya bagi satu suku, tetapi bagi seluruh bangsa Murabitun. Tahun 1059 Masehi, pendiri gerakan Murabitun, Abdullah ibnu Yasin, gugur dalam pertempuran melawan suku-suku pembangkang. Wafatnya sang guru spiritual meninggalkan kekosongan kepemimpinan dalam pergerakan. Dalam kekosongan itulah Yusuf ibnu Tashfin, bersama sepupunya Abu Bakar ibnu Umar, muncul sebagai tokoh penting. Abu Bakar menjadi pemimpin utama, namun Yusuf mulai dipercaya untuk memimpin operasi militer dan mengelola kota-kota penting. Pada tahun 1061, Abu Bakar harus kembali ke wilayah selatan Sahara untuk memadamkan pemberontakan. Ia menunjuk Yusuf ibn Tashfin sebagai wakilnya di wilayah utara yang lebih strategis, kawasan Maghrib dan kota penting Agmat. Namun Yusuf tidak hanya sekadar menggantikan. Ia mulai menata ulang pemerintahan, memperkuat ekonomi, membentuk birokrasi, dan membangun pasukan elit. Ketika Abu Bakar kembali beberapa tahun kemudian, Yusuf mengembalikan kekuasaan dengan taat. Namun, dalam langkah yang mencerminkan kebesaran hati, Abu Bakar memilih menyerahkan kepemimpinan penuh kepada Yusuf. Pada tahun 1062, Yusuf mendirikan kota Marrakesh di dataran tinggi Atlas sebagai pusat pemerintahan dinasti Murabitun. Kota ini bukan hanya simbol kekuasaan, tapi juga pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan syiar agama. Di Marrakesh, Yusuf mendirikan masjid, mengatur tata kota, dan membuka jalur-jalur perdagangan hingga ke Afrika Barat dan Andalusia. Marrakesh menjadi detak jantung kekhalifahan yang sedang tumbuh. Dengan kekuatan militer yang disiplin dan semangat yang membara, Yusuf memimpin ekspansi ke berbagai wilayah, Fes, Tlemcen, dan wilayah pesisir Atlantik.
Dalam satu dekade, hampir seluruh Maghrib berada di bawah Panji Murabitun. Tidak hanya menaklukkan, Yusuf juga menyatukan wilayah dengan sistem hukum yang konsisten berbasis fiqh Maliki, serta menghapus praktik-praktik lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Yusuf ibnu Tashfin telah bangkit sebagai emir yang bijak, kuat, dan tak tergoyahkan. Tapi panggilan takdir belum berakhir. Di seberang laut, tanah Andalusia sedang bergejolak, memohon pertolongan. Saatnya bagi Yusuf ibnu Tashfin menyeberangi laut menuju Eropa. Di sanalah ia kelak akan menghadapi musuh legendarisnya, Raja Alfonso ke-6 dari Leon dan Kastilia. Andalusia, tanah emas di ujung barat dunia Islam. Pada akhir abad ke-11, wilayah ini dilanda perang, perpecahan, dan ancaman dari utara. Raja Kristen Alfonso ke-6 bergerak cepat, dan para penguasa muslim setempat tak lagi mampu menahan laju ekspansinya. Dalam kegelisahan itu, mereka mengirim seruan terakhir kepada Yusuf ibn Tashfin. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah di Cordoba, Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Taifa. Meskipun kaya dan berbudaya tinggi, kerajaan ini saling bersaing dan melemahkan satu sama lain. Pada tahun 1085, Raja Alfonso ke-6 dari Kastilia dan Leon merebut kota Toledo, pukulan besar bagi umat Islam di Spanyol. Ketakutan pun melanda. Para penguasa Taifa, termasuk Al-Mutamid dari Sevilla, sadar bahwa mereka tak bisa melawan sendiri. Pada tahun 1086, surat dari Al-Mutamid tiba di Marrakesh. Isinya satu, permintaan bantuan untuk menyelamatkan Andalusia. Yusuf ibn Tashfin menghadapi dilema, antara membela sesama muslim atau mempertahankan stabilitas kerajaannya sendiri. Dengan tekad dan semangat jihad yang berkobar, Yusuf menjawab seruan itu. Ia memimpin pasukan melintasi Selat Gibraltar, menuju daratan Eropa. Di tanah asing, Yusuf bergabung dengan pasukan muslim lokal. Tapi segera, perbedaan ideologi dan gaya hidup muncul. Yusuf memandang para raja Taifa terlalu mewah dan longgar terhadap hukum Islam. Tanggal 23 Oktober tahun 1086, di medan terbuka dekat Zalakah, Sagrajas, pasukan Yusuf yang terlatih menghadapi kekuatan besar Alfonso ke-6. Pasukan Kristen dipimpin langsung oleh raja mereka yang percaya diri setelah keberhasilan merebut Toledo. Yusuf menyusun siasat cermat. Ia menggunakan dua lapis pasukan, barisan depan yang terdiri dari prajurit Taifa, dan barisan belakang yang merupakan pasukan inti Murabitun, elitis dan fanatik. Saat pasukan Alfonso berhasil mendorong barisan depan, Yusuf melancarkan serangan balik dari sayap dan belakang. Pertempuran itu brutal, ribuan tewas, tubuh berserakan dan tanah menjadi merah. Yusuf menunjukkan kehebatan taktik gurunya. Alfonso ke-6 terluka parah dan nyaris kehilangan nyawa. Kekalahan besar ini mengguncang kerajaan Kristen di utara. Setelah kemenangan di Zalakah, Yusuf kembali ke Afrika karena mendengar putranya wafat. Namun ketegangan di Andalusia belum usai. Penguasa Taifa kembali berseteru, dan Yusuf tak tahan melihat kekacauan itu. Kelak, tahun 1089, Yusuf kembali ke Andalusia, bukan hanya sebagai penyelamat, tapi kini sebagai penguasa. Setelah kemenangan gemilang di Zalakah, Yusuf ibnu Tashfin meninggalkan Andalusia sementara. Sepeninggalnya, api konflik tak pernah padam. Para raja Taifa kembali ke kebiasaan lama, intrik, kesenangan, dan perpecahan. Maka Yusuf kembali, bukan sebagai sekutu, tapi sebagai pemimpin yang akan menggulingkan mereka. Bagi Yusuf, kemenangan di medan perang belum cukup. Setelah ia kembali ke Marrakesh, ia mendengar bahwa para raja Muslim di Andalusia kembali pada kemewahan, pajak tinggi, dan bahkan menjalin kesepakatan dengan penguasa Kristen. Ia menganggap mereka telah lalai dari ajaran Islam, mereka lebih mencintai dunia ketimbang umat. Yusuf melihat ini sebagai ancaman yang lebih besar dari pedang Alfonso ke-6. Tahun 1090, Yusuf mengambil langkah besar.
Ia meminta restu kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad, sebagai pemimpin Islam tertinggi, untuk menurunkan para raja Taifah dan menyatukan Andalusia. Jawabannya datang dalam bentuk sebuah dekret. Yusuf diangkat sebagai Amir al-Muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ia tidak menyebut dirinya khalifah, sebagai bentuk kerendahan hati, tapi ia memegang kekuasaan penuh. Yusuf bergerak cepat. Ia memimpin ekspedisi dari selatan ke utara. Sevilla adalah yang pertama jatuh. Al-Mutamid, raja yang dulu memohon bantuannya, kini dibuang ke Maghrib. Setelah itu menyusul Granada, Almeria, Badajoz, dan akhirnya Valencia, yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Kristen di bawah pemimpin legendaris, El Cid. Valencia diambil alih oleh pasukan Murabitun setelah El Cid wafat tahun 1099. Kota demi kota jatuh, bukan hanya karena kekuatan militer Yusuf, tapi juga karena legitimasi moral dan agama yang ia bawa. Pada tahun 1094 hingga 1106, hampir seluruh Al-Andalus telah berada di bawah kekuasaan Yusuf. Ia menerapkan hukum fiqh Maliki secara ketat, memperbaiki administrasi, menurunkan pajak, dan membangun ketertiban. Yusuf bukan hanya menaklukkan, tapi mengatur. Ia mengangkat hakim, memakmurkan masjid, dan menghubungkan Andalusia dengan pusat kekuasaan di Marrakesh. Yusuf ibnu Tashfin kini menjadi pemimpin dua dunia, Maghrib dan Andalusia. Dari gurun hingga istana-istana Spanyol, ia menyatukan umat di bawah satu panji, satu hukum, dan satu visi. Namun waktu terus berjalan. Di usia lebih dari 90 tahun, Yusuf tahu bahwa warisan sejatinya bukan hanya wilayah, tetapi kesinambungan kekuasaan. Yusuf ibnu Tashfin menyiapkan sang penerus, anaknya yang kelak akan menghadapi tantangan baru dari Eropa, Perang Salib. Waktu mengikis tubuh, namun tak melemahkan tekad. Di usia lebih dari 90 tahun, Yusuf ibn Tashfin masih memimpin dua benua dengan tangan kokoh. Tapi ia tahu, ajal manusia pasti tiba, dan sejarah hanya akan terus hidup jika diwariskan. Yusuf ibnu Tashfin dikenal panjang umur, sebuah keistimewaan langka di zamannya. Ia tetap aktif memimpin hingga usia sangat lanjut. Tapi menjelang awal abad ke-12, ia mulai mempersiapkan transisi kepemimpinan. Bagi Yusuf, kekuasaan bukan warisan pribadi. Ia melihatnya sebagai amanah. Karena itu, memilih penerus bukanlah soal darah semata, melainkan soal kesiapan. Tahun 1106, Yusuf secara resmi mengangkat putranya, Ali ibnu Yusuf, sebagai penerus tahta. Penunjukan ini bukan tanpa pertimbangan. Ali telah dikirim untuk mengelola Andalusia sejak muda, mengawasi pemerintahan dan memimpin pasukan. Yusuf memantau dari jauh, menguji karakter, melihat apakah anaknya mampu mengemban beban kekaisaran yang terbentang dari gurun Sahara hingga Sungai Ebro. Tahun 1095, jauh di timur, Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib. Seruan itu menggetarkan dunia Kristen. Tujuannya, merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Islam. Tapi efeknya lebih luas. Yusuf melihat gelombang besar mulai bergerak. Meskipun Perang Salib pertama lebih fokus ke Timur Tengah, ia tahu cepat atau lambat, ujung tombak itu akan mengarah ke Al-Andalus. Salah satu warisan Yusuf yang terbesar bukan sekadar penaklukan, tapi kebijakan jangka panjang. Ia memperkuat perbatasan utara, membangun sistem benteng, memperluas jalan militer, dan menjaga stabilitas hukum di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Ia juga terus mempererat hubungan dengan dunia Islam Timur, mengirim utusan ke Mesir, Suriah, bahkan hingga Baghdad, menyatukan kekuatan menghadapi arus besar Perang Salib. Yusuf ibnu Tashfin telah menyiapkan semuanya. Ia tahu hidupnya telah menjangkau zaman dan wilayah yang luas. Kini tugas menjaga warisan itu berada di tangan Ali. Setiap hayat pasti berakhir, tapi tidak semua nama mampu hidup melampaui kematian. Yusuf ibnu Tashfin, sang penakluk gurun, sang penyelamat Andalusia,
kini mendekati ujung perjalanannya. Tapi kisahnya baru saja mulai ditulis oleh sejarah. Tahun 1106, Yusuf ibnu Tashfin wafat di Marrakesh. Usianya diyakini telah melampaui 95 tahun, luar biasa untuk zamannya. Ia meninggal dalam keadaan tenang, setelah menyerahkan seluruh urusan kekuasaan kepada putranya, Ali ibn Yusuf. Tidak ada kabar tentang kemegahan prosesi pemakamannya. Ia dikenal sederhana, zuhud, dan jauh dari kemewahan. Jenazahnya dimakamkan di tempat yang tak diumumkan kepada khalayak luas, sebagaimana ia hidup dalam kesederhanaan, namun penuh wibawa. Yusuf meninggalkan kekaisaran yang kokoh. Dari ujung Senegal di Afrika Barat, hingga ke Sungai Ebro di Spanyol Utara, pemerintahannya meliputi wilayah yang lebih luas dari semua penguasa Muslim sebelumnya di barat dunia Islam. Ia meletakkan dasar sistem hukum berbasis fiqh Maliki, menyatukan militer, memperbaiki birokrasi, dan menghapus pajak-pajak memberatkan yang diberlakukan oleh raja-raja Taifah sebelumnya. Yusuf tidak hanya menaklukkan dengan pedang, tapi juga dengan pena. Ia membangun masjid, mendirikan madrasah, dan mengangkat ulama-ulama sebagai penjaga keadilan. Di bawah kekuasaannya, ilmu fiqh, tafsir, dan sastra Arab berkembang pesat. Ia juga menolak untuk mengambil gelar khalifah, meski kekuasaannya sepadan. Baginya, cukup disebut Amir al-Muslimin, pemimpin kaum muslimin, sebagai bentuk kesetiaan pada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Sistem militer yang ia bentuk bertahan puluhan tahun setelah kematiannya. Putranya, Ali ibnu Yusuf, mewarisi kerajaan yang stabil, meski tantangan mulai bermunculan, terutama dari kekuatan baru, dinasti Almohad dan tekanan dari Kristen Utara. Namun Yusuf tetap dikenang sebagai pelindung Islam di Al-Andalus. Tampaknya, sejarah mungkin mencatat jatuhnya Spanyol Islam jauh lebih awal. Yusuf ibnu Tashfin adalah bayangan gurun yang membentang hingga ke istana-istana Spanyol. Ia tidak hanya mengubah peta dunia Islam di barat, tetapi juga menanamkan nilai keteguhan, kesatuan, dan keberanian. Kini, namanya tertulis di halaman-halaman emas sejarah Islam. Sebagai pemersatu, sebagai penyelamat, dan sebagai pemimpin yang wafat dalam keadaan yang berpegang teguh pada iman. Yusuf ibn Tashfin, sang emir, sang pejuang, sang legenda.